keluarga Empati, saya Dita Hapsari dan di sini saya sudah bersama Chef Degan. Halo Mbak Dita, apa kabar? Apa kabar Chef? Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa masak, ya nggak? Oke, masak apa hari ini Chef? Nah, masak apa? That's a good question gitu. Oke. Hari ini kita bikin namanya tetayam. Tetayam. Itu sebetulnya sedikit kalau kita lihat ya, masakan ini sedikit unik karena kita di sini kita menggunakan bayam Brazil. Ya. Oke. Bayam Brazil itu apa? Ini bayam Brazil. Ini ya bayamnya lebih kecil, dia lebih tebal daunnya, ya. Kelihatannya sangat segar kan. Dan ini jadi dia lebih crunchy. Oke. Jadi nanti kita masak ini sedikit seperti bakwan, tapi juga sedikit seperti tempura. Jadi kalau kita bikin tempura kan bisa ada campuran sayuran, kadang-kadang ada udangnya gitu. Ini kita nanti campur segalanya. Jadi ada bayamnya, ada bawangnya, ada tahu tempe, kemudian ada udangnya juga. Terus nanti kita campur dengan tepung mokaf ini, telur kita bikin adonan dulu, kemudian kita bikin ya istilahnya kayak bakwan, tapi bakwan yang sedikit berbeda dengan bayam Brazil ini. Jujur, saya juga pertama kali bikin bakwan dari pakai bayam bayam Brazil. Ini saya juga sangat, tapi kalau saya lihat dari teksturnya, dari jenisnya kelihatannya bagus, ya. Segar juga. Iya, segar. Ini saya dengar langsung dari kebun. Wah, ini pasti dari ladang 5 ya, Chef. Pasti. Itu yang punya 5 manfaat, bernutrisi tinggi, ya. Lalu tanpa pengawet, tanpa perasa buatan, tanpa pemanis buatan, Tanpa duit. tanpa duit, murah. Murah. Pokoknya. Bisa dipetik di pekarangan ya, Chef. Iya, ini segar sekali. Ini juga nggak ada. Tadi kita udah bilang ya, nggak ada pestisida juga nggak. Ini kan organik semua ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah dari bahan-bahan ini saya tumis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay dulu. Kenapa? Ini kan kita akan campur nanti ke bakwannya ya, ke adonannya. Jadi supaya kita tidak makan ini, kadang-kadang kalau kita walaupun kita goreng ya, kadang-kadang ini kurang mateng. Jadi pas dimakan itu kayaknya kurang enak, ya nggak? Kasih minyak sedikit untuk tumis yang paling besar ya. Kalau kita di Asia ya, kalau kita tumis ini sedikit rules Mbak ya. Kalau kita di Asia kita tumis bawang itu biasanya boleh sampai sedikit kecoklatan ya. Sedikit caramelize supaya rasanya lebih gurih, ya nggak? Kalau di barat nggak boleh. Kalau di barat hanya sampai layu aja. Gitu. Jadi kalau kita tumis bawang sampai dia kecoklatan tuh artinya dia udah gosong. Kalau di barat, makanya di barat tuh nggak boleh sampai dia terlalu kecoklatan atau sampai caramelize, sampai itu artinya di sana itu gosong. Lalu saya masukin bawang putihnya karena bawang putihnya dari segi tekstur juga lumayan keras ya. Nggak usah panas-panas, nggak usah terlalu panas, jadi supaya ini layu aja. Ini sampai wangi aja. Betul, sampai wangi, aromanya keluar, tapi nggak usah sampai caramelize. Nanti kan soalnya kita goreng lagi ya. Saya masaknya tumis-tumis aja. Oh, bagus itu. Tumis apa misalnya? Tumis kayak toge. Ya. Toge cuman pakai bawang putih aja tuh. Iya, ya, sehat juga itu ya. Makan udah dimasak sedikit. Ini bagus ya ininya. Warnanya. Bukan alat masaknya. Oh ini iya. Dari apa Chef? Oxon. Oxon, itulah. Saya juga pakai nih Oxon sebetulnya. Ini kebutuhan rumah tangga itu gampang banget nyarinya ya. Betul. Di mana saja bisa ada. Kemudian saya aja sebagai professional chef ya di rumah pakai Oxon. Karena memang alat-alatnya efisien. Saya juga kalau pakai enak, dia punya macam-macam, misalnya pen ya, ada macam-macam pen, ukurannya macam-macam dan ada yang bisa sampai dimasukin ke oven bisa gitu loh. Jadi banyak sekali variasinya dan sangat efisien kerja dengan alat-alat Oxon. Jadi saya pun sebagai professional chef ya senang juga sih. Betul. Ini cocok banget kayaknya tuh nggak nempel kayak yang alat-alat dapur biasanya itu. Ya. Bisa gosong juga kadang-kadang kan.
baunya juga udah keluar. Saya campur aja, saya masukin ke sini dulu. Nah, kita Itu berapa lama kira-kira tadi, Chef? tadi kita tumisnya sebentar aja kok, Mbak. Sebentar Paling aja berapa tadi? 2 menit, 3 menit, 3 menit ya. Paling 3 menit, paling lama 5 menit lah. Tapi saya kan pakai api kecil ya. Kalau kita pakai api besar, kita harus hati-hati. Kita harus bener-bener jagain. Ya. Saya ada udang di sini, udangnya masih utuh, kita potong juga. Karena di sini kita ada tahu, tempe, ini sudah dipotong ya. Kemudian supaya seragam, kita potong udangnya sekalian ya. Coba nih, ini juga okson juga, dan pisaunya di okson itu tajam-tajam semua. Betul. Alat-alat dapur segala itu tidak ada ini ya, Chef. Iya. Lengkap semuanya. Soalnya gini, kita chef-chef bilang kalau kita pisaunya tajam, tangan nggak bisa potong gitu. Kalau pisaunya tumpul baru. Karena biasanya nge-slip, nggak mau motong, kena gitu ya. Enggak. Oh iya, tadi pakai tepung mokaf ya? Ya, betul. Itu dari ladang 5 ya. Kenapa Ya. harus pakai mokaf nih, Chef? Karena memang paling cocok, apalagi kalau kita masak-masak yang gluten free atau bebas gluten ya. Jadi ini cocok banget, dan juga dari segi nanti hasilnya, rasanya juga saya paling cocok masak untuk yang gluten free pakai tepung mokaf. Oke, sekarang kita bikin adonannya ya. Untuk adonannya ini saya punya tadi tepung mokafnya. Kita masukin tepungnya, kemudian kasih telur, ini 2 butir ya. Telurnya untuk nanti mengikat 2, kemudian kita aduk sampai rata. Nah, kalau nanti memang membutuhkan air ya, kita boleh tambah air. Nah, kalau misalnya nih untuk ibu pekerja, Ya, itu kira-kira bisa dipersiapkan terlebih dahulu nggak? bisa. Oh, bisa. Bisa. Dimasukin kulkas itu Bisa, masukin kulkas, tutup pakai plastik, simpen. Jadi kalau seandainya mau makan buat dinner ya, jadi kita siapin pagi sebelum berangkat kerja, dikocok aja, tutup plastik wrap atau ditutup, kalau ada tutupnya, masukin ke dalam kulkas, diamin saja. Nanti kalau kita balik, tinggal dikocok sebentar lagi, tinggal dimasukin, tinggal digoreng. Oh, oke. Nah, jadi bisa kalau mau Dadakan kalau nggak punya gitu waktu ya. Iya, kayak para ibu yang bekerja Betul. gitu kan. Short time banget untuk Betul. ini. Ini sebenarnya nih adonannya udah cukup sih, nggak mesti dikasih air ya. Karena telurnya cukup banyak. Yang penting nggak ngikat ya, ya nggak? Ini sini harus nyalain dulu. Kasih garam sedikit biar adonannya ada rasanya. Oke. Nah, ada seasoningnya, kasih merica sedikit. Merica. Kemudian untuk rasa Mbak, kita masukin ini. Ini tadi bawang yang saya tumis ya. Kita masukin ke sini. Oh, dicampur. Dicampur di adonan. biar rata ini Mbak. Jadi kalau kita campur ke adonannya, nanti adonannya rasa bawang masuk ke adonannya, kemudian karena kita campur di awalnya, jadi semua rata dengan bawang sama bawang bombay, bawang putih. Nah, jadi seperti ini nih ya. Oh iya. Ya. Ini terima kasih banget loh sama sponsor utama kita nih, Okson dan Ladang 5 ya. Betul. Sudah mensponsori acara lomba aneka resep sehat ya, Iya. dan bebas gluten waktu itu ya, Chef. Iya. Dan ini salah satu menu atau resep yang kita pilih Jadi pemenang. jadi pemenang. Ya. Dari pemenang dari sisi nabati. Oh, sisi Ya. nabati. Kenapa Ya. ini dipilih jadi pemenang, Chef? Ya karena unik ya. Bikinnya gampang, bahan-bahannya gampang didapat, dan uniknya adalah di sini pakai bayam Brasil. Ini pertama kali saya bikin tahunya ke dalam sini ya. Kita masukin tahunya, jangan semuanya dulu. Oke. Tempe. Ini udang. Dua-duanya kita kaget. Udang, tempe, sekarang udang. Oke. Oh, nggak semuanya ya? Ini Nah, masukin sedikit aja dulu. sedikit. Ya. Oke. Karena kan adonannya segini ya. Aduh, saya yang udah ngecas kayaknya. Kecil-kecil. Pelan-pelan diaduknya. Coba dulu ya. Ini menu yang bisa jadi andalan buat anak-anak ya? Betul. Heeh.
yang jadi doyan jadinya nih. Kalau misalnya makan sayuran terus Betul. ada Jadi ini kan seneng yang crispy, menarik kayak gini-gini nih. Nah, dibalikin. Kecilin. Ini coba lihat. Bagus nih. Tips dari Chef Degan untuk membuat menu yang cepat, sehat, dan mudah untuk ibu pekerja yang memiliki ABK juga itu kira-kira ada nggak tipsnya, Chef? Ya ini kan salah satu juga nih masakan yang lumayan gampang ya, gampang cepat dan ya seperti hal-hal yang kita bisa prepare sebelumnya Mbak. Kayak misalnya adonnya kita bisa prepare sebelumnya kayak tadi yang kita bahas ya. Food prep ya? Ya, jadi gampang di prepare, gampang di prepare sebelumnya. Ya, bisa masukkan ke kulkas dulu yang tadi ya? Betul. Oke. Jadi saat pas kita pulang kerja, kita tinggal lanjut aja, kita simpen. Jadi sebagian dari kerjanya udah selesai. Ini enggak? Ini lihat ya, bayamnya itu tetap crunchy ya. Dia nggak layu dia. Nih. Ini kelihatan hijaunya loh. betul. Ini kan ada tepung kasavanya ini kan. Kemudian kalau dilihat ini kan juga ada udangnya, ada proteinnya juga ada. Ya nggak, kemarin ada tahu tempe kan. Banget. Iya, betul. Ada tahu tempe, Betul. udang, sayuran. Betul. Kita plating dulu ya. Biar menarik, anak-anak juga senang kali. Iya, kan kadang-kadang kita suka lupa bahwa anak kecil juga kalau makan juga ingin yang bagus juga, yang menarik. Itu daun apa sih? Ini daun Yang bayamnya. Oh, Saya ambil yang buat ini garnishnya buat garnish aja ya. aja, nggak apa-apa lah, ini kan sedikit. Nggak usah banyak, udah begini aja. cantik banget. Yang mana aja? Ush, no, Crunchy banget, enak. crunchy. Padahal kita gorengnya tadi, Mak. Sampai sekarang masih crunchy. Iya. Oke, ini dia sudah jadi resep teh ayam. Ini adalah salah satu resep pemenang lomba aneka resep sehat dan bebas gluten, protein nabati, dipetik dari pekarangan sendiri. Dan ini masakan gorengan yang enak dan sehat. Cocok buat ibu pekerja. Selamat makan.